Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nuraini Muliwati dari kelas 10 RPLA. Di sini saya akan menjelaskan tentang program tugas akhir saya. Ya, di sini saya membuat tugas akhir tentang belajar prinsip bahasa Inggris. Oke, di sini saya menggunakan include string karena saya ada yang menggunakan variabel string, dan saya menggunakan include windows.h supaya kode warna yang saya berikan terbaca oleh program. Oke, di sini saya menggunakan beberapa fungsi. Ada fungsi tanpa nilai balik atau void, yaitu untuk fungsi belajar grammar dan kuis. Lalu ada fungsi dengan tipe data integer untuk jawaban singkat, susun kata, pilihan ganda, campuran, latihan 1 hingga latihan soal 16. Oke, di sini saya juga punya mendeklarasikan sebuah variabel pilih, jumlah, dan nilai dengan tipe data integer, lalu mendeklarasikan soal, jawaban, dan coba dengan tipe data char, dan jawab dengan tipe data string. Oke, di sini ada fungsi benar. Di sini saya menggunakan kode warna, dan di sini juga ada fungsi salah. Di sini juga saya menggunakan kode warna. Oke, kita langsung aja ke fungsi utama atau fungsi main. Oke, di sini kita memberikan pilihan. Oke, di sini saya menggunakan switch case. Jika kita memilih satu, maka program akan pergi ke fungsi belajar grammar. Jika memilih dua, maka program akan ke fungsi quiz. Program akan memanggil fungsi quiz. Lalu jika kita memasukkan selain di atas, maka program akan menampilkan seperti berikut. Dan jika kita ingin dan ketika kita menginputkan karakter Y, maka kita akan kembali ke fungsi main atau ke menu awal tadi. Dan jika kita menginputkan kata selain Y, maka program akan keluar. Oke. Di sini saya menggunakan sistem warna kembali. Lalu di sini ada nilai sama dengan jumlah. Di sini saya menampilkan skor dari ketika nanti sudah mengerjakan soal-soal nanti. Lalu di sini saya akan melooping kembali. Apakah Anda ingin belajar kembali? Kalau misalnya kita menginputkan karakter Y, maka dia akan di looping dan kembali ke menu awal. Jika tidak, maka akan keluar. Program akan keluar. Kemudian di sini ada fungsi belajar grammar. Di sini langsung menampilkan pengertian tensesnya. Lalu kita diberikan pilihan macam-macam tenses dari mulai tenses ke-1 sampai tenses ke-16. Lalu di sini saya juga memakai switch case kembali. Jika memilih satu, di sini switchnya pilih. Kalau kita pilih satu, maka akan muncul materi yang ada sesuai dengan tenses di atas. Kalau misalnya pilih satu, bakal muncul materi tentang simple present. Kalau case 2 bakal muncul materi tentang present continuous, dan begitu pun seterusnya hingga tenses 16. Nah, di sini ada materi-materinya. Kemudian di setiap akhir materi bakal ada soal gitu, tapi kita nanya dulu apakah dia mau ngerjain soal. Kalau misalnya dia mau, bisa nginput karakter Y dan bakal langsung memanggil latihan soal 1. Karena tadi ini kita ke 1 ya, jadi latihan soal 1. Terus ini juga kalau misalnya kita si penggunanya nggak mau ngerjain soal, maka bisa nginput selain Y ini, dan bakal kembali ke menu awal. Begitupun case 2 sampai 16 bisa dilihat. Yang membedakan hanyalah materi yang ada di dalamnya dan latihan soal. Bisa dilihat di sini latihan soalnya, latihan soal 2. Nah, lalu pada case 3 juga seperti case sebelumnya, latihan soal 3. Kemudian pada case 4 juga sama. Nah, ini latihan soal 4. Lalu pada case 5 juga sama, latihan case 5. Dan begitu pun seterusnya hingga case 16. Yang membedakan dari senang ini hanya materi-materi yang ada di dalamnya sesuai tenses yang tadi sebelumnya kita pilih. Oke.
Bisa dilihat di sini kalau case 16 itu bakal ke latihan soal 16. Lalu di sini kalau misalnya kita menginput selain nomor di atas, maka program akan menampilkan output seperti ini. Dan selanjutnya apakah ingin mencoba lagi? Kalau ingin coba lagi, kita bisa input karakter Y dan bakal kembali ke menu awal atau fungsi main. Lalu terus kalau misalnya kita menginput selainnya bakal programnya bakal keluar. Nah, lalu di sini ada fungsi quiz. Di sini ada pilihan bentuk soal quiz gitu. Terus di sini saya menggunakan switch case kembali. Saya men-switch pilih. Kalau misalnya dia milih 1, maka akan memanggil fungsi jawaban singkat. Kalau misalnya case 2, kalau dia milih 2, bakal manggil fungsi susun kata. Kalau misalnya milih 3, bakal manggil fungsi pilihan ganda. Kalau misalnya dia pilih 4, bakal manggil fungsi 4 atau fungsi campuran. Lalu kalau misalnya pengguna input selain yang di atas, program bakal mengeluarkan output seperti berikut. Dan kalau ingin coba lagi, kita bisa menginput Y, dan bakal kembali ke menu keys awal, ke menu ini. Dan pilihan sebelumnya tuh bakal di clear sama programnya karena saya menggunakan sistem CLS atau sistem clear. Nah, kalau misalnya dia menginputkan selainnya bakal ke menu awal atau ke menu fungsi main. Nah, lalu di sini ada fungsi jawaban singkat. Nah, tadi sebelumnya di quiz itu kita ada yang manggil, kalau case 1 bakal manggil fungsi singkat. Nah, ini isinya tuh ini saya pakai kode warna kembali. Lalu di sini tuh ada petunjuk cara pengerjaannya. Terus di sini saya ngedeklarasiin kalau jumlah itu sama dengan 0. Terus di sini ada soalnya. Saya juga pakai getLine supaya spasi yang ada tuh bakal kebaca sama programnya, dan si ignore itu tuh buat hilangin buffer gitu. Nah, kalau misalnya di sini saya menggunakan if else. Kalau misalnya jawab tuh sesuai dan benar, maka jumlah yang sebelumnya 0 itu bakal ditambah 4, begitupun seterusnya, dan menampilkan fungsi benar. Kalau misalnya menginputkan selain yang di atas ini, maka akan muncul fungsi salah dan memberitahu jawaban yang benarnya. Di sini juga saya menggunakan kode warna kembali. Nah, lalu begitupun soal 2 hingga soal 25, saya menggunakan sintak yang sama. Oke, bisa dilihat di sini saya memakai getLine kembali supaya spasi di sini tuh kebaca. Di sini saya juga nambahin kalau benar tuh si jumlahnya jadi nambah 4 gitu. Terus manggil fungsi benar. Kemudian kalau kita ingin si pengguna inputnya jawaban salah, maka akan manggil fungsi salah dan bakal ngasih tahu jawaban yang benarnya. Begitupun soal selanjutnya, bisa dilihat sintaknya sama aja. Kita bisa langsung ke fungsi selanjutnya aja. Nah, sini ada tadi di quiz tuh ada pilihan kedua. Nah, ini dia susun kata. Ini juga saya menggunakan sistem clear dan kode warna kembali. Di sini ada petunjuk pengerjaannya. Terus di sini ada saya mengedukasiin jumlah itu sama dengan 0. Lalu di sini ada soalnya, dan di sini seperti fungsi sebelumnya, di sini if jawab kalau misalnya dia pengguna menjawab sesuai yang ada di sini, maka jumlah akan ditambahkan 4 dan memanggil fungsi benar. Jika menginput selain yang di sini maka akan memanggil fungsi salah dan memberitahu jawaban yang sebenarnya. Begitupun dari soal 2 hingga 25 kembali. Oke. Oh iya. Di
di fungsi sebelumnya juga saya menggunakan return jumlah supaya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di fungsi main itu ada skor, dan itu nilai sama dengan jumlah itu dari sini ya. Jadi jumlahnya di return ke nilai, maka akan memunculkan skor dari soal yang kita jawab sebelumnya. Nah, di sini ada fungsi selanjutnya, yaitu fungsi di pilihan ganda. Di sini saya juga seperti sintaks-sintaks sebelumnya. Sini saya mendeklarasikan jumlah sama dengan 0. Lalu di sini ada soalnya, dan kalau misalnya jawabannya benar tuh bakal nambah 4 dan manggil fungsi benar. Kalau misalnya selain yang di sini bakal manggil fungsi salah dan bakal ngasih tahu jawaban yang benarnya. Begitupun soal 2 hingga 25. Nah, sintaknya sama aja. Oke, terus di terakhirnya juga bakal di return lagi jumlahnya. Bisa dilihat, kita bisa di return lagi ya jumlahnya. Lalu di sini ada fungsi campuran. Ini tuh jadi kayak soalnya tuh bentuk campuran dari yang isian singkat susun ke atas sama yang pilihan ganda. Bisa dilihat di sini ya. Kalau buat yang jawaban singkat saya tuh pakai getLine, tapi kalau buat yang ini susun kata tuh saya pakai cin, dan untuk yang pilihan ganda juga saya pakainya cin bukan getLine, karena di sini tuh tidak ada spasinya, sedangkan yang tadi tuh kita bisa lihat jawabannya itu ada spasinya. Oke, terus ini sama aja ya, kalau misalnya benar dan sesuai dengan if ini, maka bakal ditambah 4 dan memunculkan fungsi benar. Kalau misalnya selain yang dideklarasikan di if, maka akan memanggil fungsi salah dan menampilkan jawaban yang benarnya. Lalu setelah beres mengerjakan soal, bahkan jumlahnya tuh bakal direturn ke yang sebelumnya. Nah, di sini ada fungsi latihan 1. Ini tuh ada saat kita manggil yang di grammar sebelumnya. Itu fungsi buat nampilin soal-soalnya. Ini seperti sintaks-sintaks sebelumnya. Di sini saya ngasih petunjuk, terus saya deklarasiin jumlah sama dengan 0, terus ada soalnya. Terus di sini pakai if else. Kalau misalnya jawabannya sesuai dengan yang ini, maka akan jumlah bakal ditambah 10. Kalau yang sebelumnya itu kan ditambah 4. Kalau di sini tambah 10, terus bakal manggil fungsi benar. Kalau misalnya selain yang di if, maka akan memanggil fungsi salah dan nampilin jawaban yang benarnya. Oke, begitupun soal 2 sampai soal 10. Terus setelah selesai juga di sini saya return jumlahnya. Terus dari latihan soal 2 sampai 16 tuh sama aja, bisa dilihat sintaknya sama aja, karena ini tuh sama, yang membedakan tuh hanya soalnya saja ya. Dilihat, kita bisa langsung ke ini aja ya. Dilihat, ini soalnya sama aja. Nah, ini tuh sintak 16 tuh sama aja. Ini ada petunjuk, terus kayak ini ada ngedeklarasiin jumlah, terus ada soalnya, terus ada pernyataan if else-nya. Kalau misalnya sesuai dengan sama if, kalau nanti jumlahnya bakal nambah 10 dan memanggil fungsi benar. Kalau misalnya selain yang di if, maka akan nampilin fungsi salah dan ngasih tahu jawaban yang benarnya. Begitupun soal 2 sampai 10, dan seperti sintak sebelumnya, jumlahnya itu bakal di return ke integer main sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke programnya. Sini kita nyobain yang salahnya dulu. Ke sini terus kita update ya. Bakal kembali lagi ke menu utama. Pertama kita pilih grammar dulu. Ini materi-materi yang bisa dibaca. Nah, ini kita input. Kalau misalnya kita nggak mau ngerjain soal, kita bisa input n dan bakal kembali ke semula. Kalau kita mau ngerjain soal, kita bisa input. Nah, ini materinya.
dilihat. Kita bisa ngerjain soal yang ada di sini. Kalau soal tuh bakal nampilin ini dan nampilin jawaban yang benarnya. Isi-isi aja. Nah, kalau benar tuh bakal nampilin seperti ini. Oke, kita isi-isi aja ya guys. Nah, setelah selesai bakal munculin skor kita dan suatu bacaan gini, dan bacaan itu beda-beda ya sesuai skor kita. Nah, terus kita coba lagi, looping lagi. Aja grammar sama aja. Dari grammar 1 sama 16 pun sama aja. Cuman kita bakal nyobain acak aja ya, dan gak bakal nyobain semuanya karena banyak banget. Bisa dilihat sedikit sama aja. Kalau benar tuh bakal ada bacaan jawaban Anda benar, kalau salah tuh bakal ada bacaan jawaban Anda salah dan ngasih tahu jawaban yang benarnya. Dan di terakhir pun bakal ada soalnya. Kita aja. Kita langsung ke kuis aja ya guys. Nah, ini di sini ada kuis, kita bakal cobain satu-satu. Bentar. Nah, di sini nah, kalau salah tuh bakal kayak gini dan tetap ngasih tahu jawabannya kok. Nah, oke. Sini kita masukin asal dulu aja karena ini sampai 25 juga supaya mempersingkat video. Oke. Nah, di sini juga bakal nampilin skornya lagi kayak yang sebelumnya dan ngasih kata-kata gitu. Terus kita cari lagi, kita cobain kuis lagi. Kuis kedua. Nah, ini tuh kita bisa pilih kata yang menurut kita sesuai. Kita tuh urutin dari mulai ini kan di sini ada petunjuk 1 2 3. Nah, itu ini udah ada petunjuknya ya. Ya, misalnya kita masukin urutan yang benarnya. Ada jawaban benar, tapi kalau misalnya kita ingin salah, ini kita yang benar dulu ya. Kalau ingin salah tuh bakal kayak gini ya. Kalau seperti sebelumnya tuh bakal ada kayak gitu, bakal ambil jawaban yang benarnya. Oke, kita masukin asal kembali. Udah, terus di sini juga bakal ada skornya lagi dengan kata-kata. Terus kita looping lagi, kita coba ke kuis selanjutnya yaitu pilihan ganda. Nah, ini kita bisa masukin aja. Nah, kan kalau salah tuh bakal ada kayak soal sebelumnya ya, kayak di grammar juga sama kayak soalnya sama-sama pilihan ganda. Oke, kita bisa kerjain soalnya sampai beres. Oke, nah di sini juga bakal ada skornya lagi. Nah, coba kuis terakhir. Ini tuh soalnya campuran gitu dari yang awal sampai yang ketiga gitu. Sebentar. Oke, kita masukin yang salahnya dulu. Masukin aja. Ya, udah ada terus ini tuh. Nah, ini
seperti yang sebelumnya, kita masukin aja menurut kita benar dan bisa ya guys. Oh ini saya ada nambahin satu, dan ini kan dev itu termasuk sensitif, jadi bakal kebacanya tuh jadi salah gitu. Oke, kita coba lagi. Kita masukin yang benernya. Nah, kalau ada tulisan kayak gini lagi seperti yang sebelumnya, lalu lagi ya. Nah, oke, kita masukin apa aja, terus nah ini yang pilihan gantinya juga kayak gini, ada jawaban benar, ada jawaban salahnya juga, jadi tetap kebaca ya, dan di sini juga tetap ada skornya dan bacaan gitu. Nah terus ini di quiz, kalau misalnya kita pilihan 6 kan nggak ada tuh, nah ini bakal ngelooping lagi ke sini dan disuruh input lagi, kalau nggak bakal ngeloopingnya ke sini. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.